anak-anak kelas 3 yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, pada hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu mata pelajaran PPKN. Tapi sebelumnya kita mengawali dulu pembelajaran kita dengan doa. Mari kita mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tetap kami rasakan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal pembelajaran kami hingga selesainya. Berikan kami senantiasa semangat ya Tuhan di dalam proses pembelajaran kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam proses pembelajaran kita saat ini, Ibu harap kalian telah menyiapkan buku materi pembelajarannya, buku tulis, buku tugas, dan pulpennya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang menghargai orang lain yang ada di sekitar kita dan bagaimana cara bekerja sama untuk menghargai setiap perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Nah, pada saat ini pembelajaran kita masih tetap tentang hidup rukun. Nah, selain di luar, di rumah, kita juga harus menerapkan hidup rukun dengan saling menghargai keberagaman kita yang ada di sekolah. Nah, anak kelas 3, setiap orang memiliki keberagaman, baik dari keberagaman sifat, keberagaman hobi, keberagaman budaya, dan sebagainya. Nah, ada banyak keberagaman yang ada di antara kita. Ada banyak keberagaman yang ada di kelas kita. Misalnya keberagaman suku, keberagaman agama. Nah, kita harus menghargai setiap keberagaman kita. Nah, kita harus menciptakan sikap saling menghargai dan sikap saling menyayangi antara satu dengan yang lain, agar hidup kita tetap rukun dan damai. Nah, silahkan kalian buka materi pembelajarannya di buku Bupena halaman 62. Nah, di buku Bupena halaman 62, di situ ada makna bersatu dalam keberagaman. Jadi kita sudah menerapkan sikap bersatu, sikap menghargai satu dengan yang lain. Nah, kita sekarang belajar tentang makna keberagaman di dalam keberagaman kita, atau makna bersatu di dalam keberagaman kita. Nah, di sini dikatakan bahwa kita menjumpai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, keberagaman itu bisa dilihat secara fisik. Maksud di sini adalah sikap yang bisa dilihat dengan mata kepala kita sendiri. Misalnya kita melihat dari ciri fisik, warna kulit. Dalam sekolah kita memiliki banyak teman dan memiliki keberagaman secara fisik, yaitu warna kulit, seperti ada yang putih, ada yang hitam, ada yang berkulit sawo matang, coklat, dan sebagainya. Oke. Ada juga di dalam keberagaman kita di sekolah, ada yang memiliki kemampuan yang tinggi, ada memiliki kemampuan yang rendah. Nah, ada anak yang pintar di bidang itu, ada anak yang pintar di bidang olahraga misalnya. Ada juga
keberagaman kegemaran atau hobi. Nah, ini hobi atau kesukaan kita. Jadi tidak semua anak memiliki keberagaman. Contohnya kalian, hobi. Contohnya kalian yang ada di rumah pada saat ini pasti kalian memiliki perbedaan hobi antara teman-teman kalian yang lain. Misalnya ada yang hobi masak, ada yang hobi main kelereng, ada yang hobi main karet, ada yang hobi main bola, basket, lagi ya menyanyi dan sebagainya. Nah, itu berbagai macam-macam keberagaman hobi yang ada di lingkungan kita di sekolah misalnya. Oke. Ada juga keberagaman tinggi badan. Misalnya ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang sedang-sedang saja. Nah, anak-anak kelas 3 yang ada di rumah, dalam keberagaman kita, dalam memaknai makna bersatu dalam keberagaman kita, ini diamalkan dalam kelima Pancasila. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang makna sila pertama di dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini katakan bahwa kita menyayangi teman, kita menghargai teman, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama. Kita menghargai, kita menyayangi, dan melakukan sebagai sikap wujud syukur kita kepada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama di dalam Pancasila. Nah, juga amalannya di dalam sila kedua. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan rasa kemanusiaan, kita bekerja sama, kita hidup rukun, berarti dalam keberagaman kita sudah memaknai sebagai sikap bersatu dalam keberagaman kita. Dan juga pengamalannya di dalam sila kedua, di mana kita melakukan perbedaan-perbedaan itu dengan menyikapinya dengan rasa kemanusiaan. Kita harus hidup rukun, bekerja sama untuk menjunjung tinggi nilai kebersamaan kita. Berarti kita sudah mengamalkan sila kedua di dalam Pancasila, di mana sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga harus melakukan sikap saling menyayangi, sikap saling mencintai, dan peduli terhadap sesama kita. Nah, kita juga mengamalkan sila ketiga di dalam keberagaman kita, di mana sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, contoh rasa untuk persatuan kita itu mewujudkan persatuan kita antara satu dengan yang lain. Misalnya kita harus membersihkan bersama-sama, saling bergotong royong, kemudian saling hidup rukun agar tercipta lingkungan yang aman dan damai. Kemudian kita juga harus menghormati suku dan budaya kita satu dengan yang lain. Bahkan kita juga harus tetap menghormati dan menghargai keberagaman agama-agama kita antara satu dengan yang lain. Nah, dalam sila keempat juga pengamalan sila keempat dalam keberagaman kita. Misalnya kita saat berdiskusi, kita harus tetap menghargai pendapat teman kita ikut bertukar pikiran bersama dengan teman kita demi kebaikan kita bersama. Nah, selain dari 1, 2, 3, dan 4, ada juga pengamalan sila kelima, di mana dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus melakukan sikap adil dalam kehidupan kita, dalam keberagaman kita. Kita tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kita harus berperilaku tanpa melihat
perbedaan yang ada di sekitar kita. Kita tidak harus memandang dia dari suku mana, dia agama apa, tapi kita harus menerima mereka seperti saudara-saudara kita. Nah, itu dia pembelajaran kita mengenai makna bersatu dalam keberagaman. Nah, tugas kalian tentang pembelajaran PKN pada saat ini yaitu kalian menuliskan manfaat hidup rukun dalam keberagaman kita. Apa manfaat hidup rukun dalam keberagaman kita? Nah, yang kedua, kalian menuliskan kegiatan apa yang menunjukkan sikap kerja sama. Kegiatan apa yang menunjukkan sikap bersama. Oke, nanti jika tugasnya sudah selesai, nanti dikirim seperti tugas biasanya. Oke, baik anak-anak kelas 3, kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Mari anak-anak yang ada di rumah silakan mengambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kasih setiamu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami saat ini. Berikan kami senantiasa semangat di dalam proses pembelajaran kami selanjutnya. Berkati kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.